wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Romawati. Saya merupakan guru sosiologi di SMA Negeri 9 Semarang. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan prodi Pendidikan Sosiologi NIM 340 10 22 183, nomor UKG 2015 093 68 153. Hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja di institusi tempat saya mengajar, SMA Negeri 9 Semarang, dengan materi proses disosiatif. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi yang sangat cerah. Oke, dalam keadaan yang baik-baik aja. Hari ini ada yang nggak masuk, coba dicek teman kanan kirinya siapa yang nggak masuk. Oke, masuk semua ya. Yuk, siapa ketua kelasnya, silakan dipimpin doa dulu. Viv, ayo Viv, pimpin doa dulu Viv. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang proses asosiatif. Nah, berarti hari ini kita akan pelajari tentang proses disosiatif. Hari ini tadi berangkat semua ya, yang nggak berangkat nihil ya. Oke. Kita yel-yel kelas dulu ya. Kalau misalkan Bu Eka bilang pagi, kalian berarti harus bilang pagi. Kalau Bu Eka bilang semalam, berarti jawara. Oke. Selamat pagi. Pagi. Semalam, jawara. Hari ini kita bahas yang materi sebelumnya dulu. Materi sebelumnya kita sudah bikin sosio wayang tentang konflik yang ada di masyarakat, entah itu konflik, entah itu kompetensi, dan juga kontravensi. Jadi hari ini nanti kita akan bahas macam-macam proses disosiatif, karena di pertemuan sebelumnya, jadi pertemuan sebelumnya itu kita sudah bahas tentang proses asosiatif ya. Jadi proses asosiatif itu ada apa aja tak? Masih ingat nggak? Kerjasama, terus akomodasi, terus habis itu ada asimilasi, temennya akulturasi. Berarti nanti kita akan ada presentasi tentang wayangnya kalian. Jadi kemarin hasil karyanya kalian tentang wayangnya kalian yang sudah kita buat minggu lalu ya. Jadi nanti kita akan presentasikan per kelompok yang kemarin sudah kalian buat per kelompok. Oke, kita masuk ke materi dulu. Nah, ini materi kita hari ini tentang hubungan sosial disosiatif. Ada yang tahu proses sosial disosiatif itu apa? Proses sosial. Oke, macam-macam proses disosiatif. Konflik, terus kompetisi. Oke, yang satunya kontravensi. Nah,
ini pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi yang paling pertama nanti akan ada tayangan gambar sama video, terus nanti kalian akan menganalisis gambar dan video tersebut. Jadi nanti termasuk ke dalam kompetisi, kontravensi, atau ke dalam konflik sosial. Terus yang kedua, nanti setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Eka tentang macam-macam proses disosiatif, kalian nanti akan mempresentasikan sosio wayangnya kalian dari kelompoknya kalian masing-masing. Nah, selanjutnya, oke, ada yang tahu ini gambar apa? Tunjuk jari dong. Tawuran. Oke, tawuran. Kepencet ini. Jadi ini tawuran antara dua pelajar STM atau SMA yang biasanya karena sering emosi ya. Kalau misalkan umur-umur seumuran kalian itu kan kadang ada yang mungkin sabar banget ya, mungkin ada yang disenggol ya diem aja, ada yang mungkin disenggol marah-marah, ada yang disenggol langsung ngamuk-ngamuk, ada yang senggol bacok ya. Nah, jadi ini biasanya kayak kemarin itu kita lihat di berita itu ada beberapa SMA di kota Semarang bagian bawah yang mungkin melakukan aksi tawuran. Nah, tawuran ini biasanya kan dipicu karena adanya bentrokan ya, karena adanya mereka itu perbedaan paham atau mungkin ada perbedaan apalagi biasanya kepribadian pasti, karena watak setiap orang itu pasti beda-beda ya enggak. Wataknya Osha sama wataknya Wildan beda. Jadi mungkin Osha penyayang, sabar, Wildan mungkin ngamuan, terus mungkin Afrizal senyum-senyum kayak gitu kan ya. Mungkin Gadi memendam rasa ya, walaupun dinyek-nyek, disakiti tapi tetap tersenyum manis. Ada yang emosi, ada yang senyum-senyum. Oke, nah jadi ini gambar tawuran. Jadi mungkin kalian bisa meredam emosinya kalian ketika kalian mungkin dihina, tapi nggak sampai dibully ya. Kalau mungkin kalian sampai dibully terus kalian diem aja, kayaknya nggak deh, mending tetap ngelawan. Karena kalau misalkan sampai pembulian itu memang benar-benar udah parah banget ya menurut FBK. Kalau misalnya kamu lihat yang berita yang paling terbaru yang kemarin sampai diikat di pohon ya nggak sih? Nonton berita sampai diikat di pohon, terus habis itu dikasih air comberan, ya kan? Cuman gara-gara pengen berteman ya. Nggak punya teman kayak gitu nggak apa-apa deh, kan masih banyak temen kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya kita baik sama orang, pasti kita juga dibaikin orang kan. Nah, jadi prinsipnya kayak gitu aja. Jadi nggak usah, aku pengen di geng itu, geng-geng mungkin geng-geng orang-orang elit gitu kan ya. Mungkin tiap hari minumnya chat time terus ya. Terus habis itu aku pengen masuk ke geng itu tuh kayaknya mentereng banget kalau misalkan masuk itu. Terus sampai mungkin diikat-ikat kayak yang kemarin, anak cowok yang kemarin, walaupun belum ketahuan ya SMP kan. Nah, diikat-ikat, dikasih air comberan, dia diem aja, kan seenggaknya ditolongin ya, padahal di pinggir jalan ya. Nah, oke, selanjutnya mereka punya video. Sebelum video, mereka mau jelasin dulu tentang hubungan sosial disosiatif. Jadi hubungan sosial disosiatif itu cuman ada 3 tok. Jadi ada konflik, ada kontravensi, sama satunya kompetisi. Kalau misalkan konflik itu sama dengan pertentangan. Jadi biasanya konflik itu dia sampai bisa mungkin kalau misalnya kamu lihat di TV mungkin sampai emosi, jotos-jotosan ya, tonjok-tonjokan, terus mungkin ada yang sampai membunuh. Nah, itu saking benar-benar emosinya seseorang. Nah, terus ada lagi nih kontravensi. Kontravensi
ketika kamu nggak suka sama orang lain, biasanya kamu itu ngejelek-jelekin orang ini nih, tapi nggak kelihatan. Jadi di depannya tuh baik banget, sahabatan mungkin ya. Mungkin Dinda sahabatan sama Anggun, kemana-mana bareng nih, nonton TV bareng, pulang bareng, berangkat bareng, ke kantin bareng. Tapi ternyata Anggun itu ada titik yang dimana karena saking deketnya, terus habis itu sakit hati sama Dinda. Terus, kok nyebelin banget ya. Terus akhirnya rahasianya Dinda tadi dibocorin lah sama Anggun. Nah, itu namanya kontravensi. Jadi mungkin nanti Anggun akan bilang nih, mungkin akan bilang ke Gevira, bilang, Gev, Dinda tuh orangnya kayak gini loh, kayak gini. Nah, akhirnya nanti Gevira nggak suka sama Dinda. Nanti bilang ke Aca juga, Dinda tuh orangnya kayak gini loh. Nah, nanti akhirnya nggak suka juga. Nah, itu namanya kontravensi. Jadi dia itu akan mengejelek-jelekan atau menjatuhkan lawannya, tapi secara tidak langsung. Tapi depannya baik-baik aja kok. Kan banyak kan orangnya kayak gitu. Nah, makanya hati-hati. Terakhir, yang paling terakhir itu kompetisi. Kompetisi itu bisa dilihat ketika kalau misalkan lomba untuk merebutkan juara 1, 2, 3, atau mungkin ketika misalkan kamu di kelas. Jadi ketika kamu di kelas itu kan juga saling berlomba-lomba nih untuk dapat 10 besar atau 5 besar, ya enggak? Nah, kalau misalkan kamu berlomba-lomba ini biasanya itu akan dicari yang paling baik kan. Jadi sesuatu yang dicarinya itu atau daya tampungnya itu sedikit tapi yang nyari itu banyak, kayak gitu loh. Terus mereka ada video silakan diamati dulu ya. Oke, setelah melihat video tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Kira apa, Kev? Video yang tadi itu kan menceritakan tentang kasih sayang orang tua yang benar-benar sangat sepanjang masa ya. Oke, selanjutnya ini itu yang kemarin. Oke, silakan. Ini BK akan bagikan bahan ajar. Satu kelompok BK kasih 1 ya. Nah, di minggu lalu kalian kan udah bikin wayang ya. Silakan wayangnya dikeluarkan dulu. Wayangnya yang oke. Yang belum dapat siapa? Udah dapat. Jadi silakan keluarkan wayangnya yang kemarin, wayang yang sudah kalian buat. Nah, nanti BK akan bagikan LKPD. LKPD ini nanti silahkan ditulis kesimpulan setelah kalian membuat wayang tersebut. Jadi di sini nanti kalian harus menyimpulkan. Wayangnya kan udah dibuat ya, berarti nanti silakan kamu mau menceritakan apa nanti di depan tentang wayang yang sudah kalian buat. Terus tujuan membuat wayangnya itu, kamu punya tujuan apa? Sama yang paling terakhir itu solusi kalian untuk mengatasi ketika ada konflik. Sama aja ini LKPD akan BK bagi satu kelompok 1 LKPD aja. Oh saya. Kamu ini gimana? Gak bisa masak, jadi istri gak becus. Minimal kasih uang dong. Astagfirullah, itu suara apa ya? Ya Allah, ibu. Nah, penangannya nanti di
dijadikan buat kalau misalkan kayak gini berarti pakainya mediasi juga. Soalnya kan kalau enggak nanti pakainya adjudikasi karena nanti ada kekerasan kan. Kalau kekerasan berarti masuknya pengadilan. Nah, berarti nanti pakainya akomodasinya dengan akomodasi itu adjudikasi ya. Udah. Nanti ditulis di sini ya Din ya. Di sini. Nah, berarti nanti solusi yang kalian untuk menghadapinya ditulis saja di sini. Berarti di sini ada beberapa wayang, terus habis itu di situ perannya itu siapa aja, Pak siapa, dia itu pemarah misalnya, terus habis itu ibu siapa, dia itu terlalu sabar karena dia sebagai ibu rumah tangga selalu dilecehkan mungkin sama suaminya karena nggak bisa mencari nafkah. Terus nanti yang sebagai tetangganya itu sebagai penengahnya itu ditulis itu aja. Mereka ke sana. Tapi lagi ntar kan aku habis kamu bilang ya aku habis nuduh kamu kan bilang aku nggak terima. Ya terus nanti kamu tiba-tiba datang ya anak-anak ada apa ini kok gitu. Nah, berarti nanti kalau ini jadi apanya? Ini jadi yang berkonflik sama. Terus itu Ini jadi penengahnya. jadi penengahnya, mediasi juga. Iya. Kalau misalkan yang lainnya karena ada polisi, Jadi gimana Bu? kalau misalkan pakainya koersi aja atau misalkan pakai adjudikasi karena di situ kan ada polisi kan. Berarti atau mungkin arbitrasi. Karena kalau misalkan kedua belah pihak, kalau misalkan dia nunjuk pihak ketiga, yang pihak ketiganya itu adalah polisi juga, pasti harus manut ke polisinya kan. Berarti pakainya kan arbitrasi, ya kan? Pakai arbitrasi aja. Berarti kalau misalkan mediasi sabar semua ya. Oke, terima kasih. Tapi jadinya jadi apa? Kayaknya ceritanya jadi selingkuhannya ini. Jadi pacar aslinya tuh gimana pacar aslinya? Itu tuh. Ini. Pacar aslinya tuh ini. Terus kita lagi pacaran. Terus ke gap nih. Terus udah nanti jadi kayak ada pertengkaran gitu. Jadi mediasinya. Ini nggak sih? Apa ini? Ini bisa nggak sih Bu jadi media? Nah, ini bisa jadi mediasinya karena ini kan diomongin baik-baik kan sama keluarga kan. Nah, bisa juga jadi mediasinya biar mungkin pertentangannya itu nggak semakin besar. Oke, Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, oke, terima kasih. Oke. Bu, saya ingin bertanya. Ini maksud dari tujuan pembuatan wayang tuh bagaimana ya Bu? Jadi nanti wayang ini akan kamu jelasin peran-perannya satu persatu. Terus habis itu kalian harus mencari solusi dari konflik yang tadi itu sudah kalian rancang konfliknya di antara mereka. Jadi ini kan ada 4 ya. Mungkin peran-peran dari 4 orang ini akan berbeda-beda. Nah nanti kalian silahkan cari akomodasi yang tepat buat konflik di antara 4 orang ini. Gitu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama ya Anggun. Bisa ditulis di sini Gun nanti tujuannya Gun. Iya. Iya. Mohon perhatiannya. Jadi setelah tadi kalian menyusun proyek, terus habis itu setelah ini kalian harus menyajikan hasil karya yang sudah kalian buat sebelumnya dan tadi sudah sempat untuk diskusi untuk menyelesaikan LKPD yang sudah di kelompoknya kalian masing-masing. Silahkan kelompoknya siapa yang mau maju ke depan? Yuk ngacung dulu. Beka tunjuk ya. Kelompoknya Slamet. Yang kedua kelompoknya Zara. Oke, kelompoknya Slamet dulu yuk. Silakan maju ke depan. Oke, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi wayang kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abu Bunda Saputri, absen nomor 6. Perkenalkan, nama saya Mulia Nabila Putri, absen nomor 7. Perkenalkan, nama saya Saudi Widodo, nomor absen di 24. Perkenalkan nama saya Nanda Sipana, nomor absen di 26.
Dia itu aku curiga dia dapat uang dari mana kayak gitu. Ujung-ujungnya ngepet kan. Bisa aja sih, tapi kita nggak boleh mikir gitu. Tapi gimana ya? Tangannya aja cuma segini. Masa bisa dapat hasil tangan dia segitu? Kayaknya enggak. Permisi bapak-bapak, Pak Anton sama Pak Erik, nanti ikut ke ruangan saya dulu ya, saya mau berbicara. Oh, baik Pak. Gimana ini? Apa kita minta hasil tangan ya? Kalau ini kita benar kita dipanggil. Pokoknya kita aja deh. Oke. Oke bapak-bapak, di sini saya mau berbicara. Kebetulan nanti saya dengar kalau Pak Anton sama Pak Erik ngobrolin tentang Pak Asep nih. Saya ngomong kayak gini kan, saya nggak suka antara pegawai saya itu ada yang rasan-rasan. Coba deh kalian bicara sama saya, apa sih masalah kalian, kenapa kalian kok ngomong kayak gitu, supaya permasalahan juga cepat selesai. Ini loh Pak, kemarin hasil tangannya Pak Asep tuh lebih banyak dari kita. Jadi kita tuh curiga apa Pak Asep tuh menggunakan cara yang gak benar buat naikin jumlah tangan Pak Asep. Bapak Asep juga merusak tanaman kita. Oke, saya kasih kesempatan Pak Asep dulu nih buat ngomong ke bapak-bapak ini. Oh iya bapak-bapak, sebelumnya saya minta maaf kalau misal hasil panen saya mungkin lebih bagus karena memang saya itu memburu kerjanya. Jadi ketika bapak-bapak sudah selesai, saya masih bekerja di kebun. Nah, itu bapak-bapak. Jadi Pak Asep itu mendapat gaji yang lebih karena Pak Asep juga bekerjanya lebih giat. Pak Asep lembur menggarap hasil panennya. Jadi hasil panen yang Pak Asep dapat itu jauh lebih banyak dan mendapat keuntungan yang lebih bagus. Jadi setelah ini saya berharap bapak-bapak nggak ada yang saling bicara di belakang lagi. Kita jadi takutnya kalau misalnya seperti ini terus nanti perusahaannya jadinya nggak baik karena terlalu banyak konflik yang dilakukan. Jadi bapak-bapak kita saling minta maaf ya kalau misalnya ada salah. Ya Pak Juragan, terima kasih sudah memberitahu kami. Pak Asep, mohon maaf ya Pak atas perkataan yang dibuat. Ya bapak-bapak, sudah saya maafkan. Kemudian Pak Asep dan rekan lainnya hidup rukun bahagia. Jadi langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini adalah konsiliasi, yaitu dengan cara mengundang atau mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sedangkan dalam cerita tadi itu termasuk dalam kontrafesi. Kontrafesi yaitu dalam dua orang itu seperti kayak ngomongin orang lain, kayak memprovokasi dan membicarakan orang lain. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kelompok Tata Anggun. Oke, tadi kita kan udah menyaksikan presentasi dari kelompoknya Nurdia. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi dari kelompoknya Galih dan teman-teman tentang sosio wayang. Oke, silakan kelompok Galih, Dikta, Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sosio wayang. Perkenalkan, nama saya Galih Adika, nomor asal bertugas. Saya pada beberapa orang langsung 20. Saya berarti angkatan 26. Saya menunjukkan bidang langsung. Mohon menyaksikan.
Bapak apa yang mengambil dari saya? Bapak menyuruh saya? Enggak, Bu, saya cuma membantu nanti video-videonya. Saya tahu ya Bapak nanti sengaja dari saya. Ini mobil saya. Enggak, Bu, semuanya akan mengunjungi saya nggak sengaja dari Bapak. Saya tahu ya kan Bapak sengaja video saya. Bapak mobil saya. Nggak pakai alasan. Enggak, Bu, saya udah bohong sekali. Saya ada berani tiba-tiba, ini Bapak ini mau ngambil saya kan? Enggak, saya nggak mau ngambil. Saya cuma mau hidupnya berbeda satu. Udah ribut kan. Kalau terus ribut kan saya tanggung pistol itu loh. Tapi emang ini Bapak ini mau ngambil saya, enggak ya, Bu? Pak, tolong Pak, itu ada orang ribut. Oke, gimana awalnya berpikir gitu ya? Ini Pak, mereka berdua. Ada apa nih masalahnya? Ini kan Bapak ini nggak mau ngaku Pak ngambil uang saya. Tapi Bapak ini mau ngambil uang saya, Pak. Iya, Pak. Ini saya mau ngomong. Ya udah cukup. Kalau misalnya kalian masih sebentar, ini kita lihat sedikit demo aja gimana. Jadi Pak, ya Pak. Jadi dapat dilihat di CCTV jika bapak ini tidak mengambil dompetnya ibu, hanya kesalahan ibu saja. Tapi menurut saya Bapak ini masih punya motif untuk mengambil uang saya, Pak. Soalnya tadi saya merasa Bapak ini menjual dari ibu saya pakai sudah saya jatuh. Enggak, ini maunya berapa? Ibu kalau masih berubah dan tidak ingin meminta maaf kepada bapak ini, ibu silakan keluar dari mall atau ibu saya menunjukkan ke kantor polisi. Saya tetap merasa Bapak saya tidak salah, Pak. Bapak ini yang salah, Pak. Saya juga merasa Bapak tidak salah, Pak. Saya juga mengenal ini. Ibu sudah cukup. Ibu sekarang pergi dari mall ini. Secepatnya. Sudah Pak, pergi. Selamat. Jadi konfliknya tadi itu menceritakan tentang kesalahpahaman antara dua orang. Kemudian penyelesaian dari konflik adalah arbitrase, di mana dicarikannya pihak ketiga, yang di mana pihak ketiga tersebut akan memberikan sebuah keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bertentang. Oke, tadi teman-teman kalian itu sudah melakukan presentasi. Jadi kemarin selama pembuatan wayang, adakah yang merasa kesulitan untuk membuat sosio wayangnya? Siapa yang mau ngaco? Yuk. Jadi Kenapa, Bil? kesulitannya saya buat wayang itu gunting yang pas aku buat itu tumpul nggak kacung gitu loh. Jadi kayak motong kardusnya itu susah. Oh iya, kesulitan dalam motong kardus ya. Habis itu apa motong sela-selanya nggak rata. Pas itunya ya, ngepas ke garisnya yang nggak bisa rata. Oke. Siapa lagi yang kesulitan untuk kemarin pas pembuatan sosio wayang? Ayo, selamat. Kesulitan yang saya alami itu tuh pemilihan gambarnya yang kurang sesuai sama pola potongannya yang nggak benar, jadi kualitasnya. Oke. Berarti besok lagi kemungkinan kalau misalkan yang solusinya untuk selamat, mungkin belakangnya dikasih kardus. Cuman kalau misalkan pakai kardus berarti pakai gunting yang lebih tajam lagi ya. Jadi kalau misalkan punyanya Selamat itu kan jadinya kayak keple-keple gitu kan. Nah kalau punyanya Wildan udah bagus, cuman yaitu guntingnya tadi yang susah, guntingnya ketul. Jadi mungkin besok lagi dengan menggunakan gunting yang lebih tajam. Oke. Setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Evaluasinya berarti WK tunjuk pakai spin ya. Pakai spin. Nah, oke, nanti WK akan memutar spin ini dan nanti WK akan bacakan sesuai nomor absennya kalian. Kalau misalkan spinnya nanti
kenanya di angka 1 berarti nomor absen A. Nomor absen 1. Nah, terus selanjutnya seperti itu berarti. Oke, kita putar spinnya. Yang nanti kepilih untuk menjawab spinnya, kepilih nomornya yang ada di sini, harus menjawab pertanyaan yang dikasih sama Bu Eka nanti. Oke, bismillah ya. Bismillah. 7. Absen 7. Oke, Aca. Pertanyaan yang pertama ya, Cak. Jadi, berilah contoh dari konflik. Konflik ya? Jadi contoh terdekat aja ya, Bu ya. Konflik yang bisa kita dapetin dari lingkungan sekitar itu mungkin pertentangan dari saya dan Dina. Masalah saya kan fansnya NCT, sementara dia Hyper itu bisa ada konflik di situ antara siapa boyband yang lebih bagus. Oke, permasalahan tadi ya, kesukaan boyband. Oke, pertanyaan yang kedua ya, siap-siap buat nomor absen yang selanjutnya. Nomor absen 6, Vanda. Pertanyaannya ya Van, nama lain dari konflik sosial. Oke, pertentangan. Oke, betul ya. Oke, tadi kalau misalnya konflik sosial berarti nama lainnya adalah pertentangan. Ini pertanyaan yang paling terakhir untuk evaluasi kita hari ini. Terakhir 9. Oke. Gila, mereka mau tanya, kalau misalkan nih ada 2 orang yang berantem, terus habis itu menunjuk pihak ketiganya itu cuman sebagai penengah, dinamakan apa? Iya, mediasi. Oke. Sekian dari kesimpulan, kita tarik kesimpulan dari yang tadi ya. Oke, kesimpulannya, jadi kalau misalkan mungkin kalian merasa nggak cocok atau mungkin ada pertentangan di antara kalian sama temannya kalian, mungkin ada yang pertentangan batin ya, untuk menghindari konflik berarti seenggaknya kalian meredam konflik itu. Kadang kan konflik itu juga perlu diredam juga. Kalau misalkan, tapi juga kalau misalkan kamu bikin sakit hati orang, lama-kelamaan orang itu juga bakalan ngujak juga atau meledak ya emosinya ya, mungkin karena sakit hati numpuk awalnya dikit terus habis itu sakit hatinya itu bisa sebesar gunung. Nah lama-lama bisa mungkin dendam, kayak mungkin kamu nonton di berita-berita sampai mungkin terjadi pembunuhan kayak gitu, itu kan karena sakit hati ya awalnya ya. Oke, jadi nanti pertemuan ke depan kita akan membahas tentang interaksi sosial, tapi nanti dalam bentuk video. Nah, tadi kita udah bikin, kemarin kita udah yang asosiatif, hari ini kita udah disosiatif, terus minggu depan kita juga akan membahas tentang akomodasi yang akan dilakukan ketika ada konflik. Oke, sekian hari ini, terima kasih buat semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Bu Eka minta maaf bila ada kekurangannya Bu Eka atau kesalahannya Bu Eka. Silakan dipimpin doa dulu, Gedi. Mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Udah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.